Hampir aja Minokichi ini kena kiss guys sama wanita putih itu. Dan jarak sedekat itu, Minokichi itu baru sadar. Ternyata perempuan itu tuh cantiknya luar biasa. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Malam ini, gua mau cerita tentang wanita salju yang katanya tuh cantik, tapi mengerikan guys. Nih, coba nih ya, lo bayangin. Lo ini lagi berjalan sendiri, terus turunlah badai salju. Udah pasti itu kan dingin banget gak sih? Orang salju kulkas saja dingin, gimana badai salju? Udah pastikan dalam kondisi kayak gitu, cuma pengen cepet-cepet nemuin tempat buat berteduh. Terus nih akhirnya nih lo nemuin lah gubuk kosong. Lo masuk ke dalamnya dan berteduh di sana sampai badai ini reda. Tapi tengah malam pintu itu tuh tiba-tiba kebuka sendiri. Terus ada cahaya tuh masuk bukan dari lampu, tapi pantulan cahaya bulan dari salju itu sendiri. Dan di depan pintu itu berdiri seorang perempuan, kulitnya putih seputih salju, cantik. Nah, saking terpananya nih lo ini sampai lupa buat napas. Gila nggak sih saking terpesonanya ini? Tapi begitu lo natap matanya dan lo tahu itu bukan manusia, dia bakal kasih lo satu pilihan. Lo boleh tetap hidup, tapi dengan satu syarat, jangan pernah sekalipun cerita ke siapapun soal apa yang dilihat malam ini. Bahkan ke orang yang paling lo percaya sekalipun. Ini cerita tentang kisah Yuki Onna. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Malam ini kita bawain cerita kisah dari Jepang. Buat satu cerita yang jadi pintu masuk pertama dunia barat kenal sosok Yuki Onna. Naskah karya Lavekadio Hearn yang di Jepang lebih dikenal dengan nama Koizumi Yakumo. Sebelum masuk ke ceritanya sendiri, penting buat lo tahu siapa yang nulis ini dan dari mana dia dapetin cerita ini. Lavekadio Hearn lahir tahun 1850, darah Yunani dari ibunya, Irlandia dari ayahnya. Masa kecilnya berantakan banget. Orang tuanya ini cerai dan dia dibesarkan oleh bibinya di Irlandia. Dan begitu bibinya bangkrut, Hearn dikirim sendiri ke Amerika Serikat tahun 1869 tanpa uang sepeser pun. Jadi kayak udah kirim aja dia dulu. Yang penting dikirim, makan, terserah gitu. Mungkin kata bibinya. Ya bangkrut gua cuk. Di Amerika dia ini jadi jurnalis, sempat nulis soal budaya Creole dan Vodou di New Orleans. Sebelum akhirnya tahun 1890 dia dikirim ke Jepang buat liputan majalah. Dan disinilah hidupnya berubah total. Jepang waktu itu baru aja buka diri dari dunia luar setelah berabad-abad isolasi. Dan Hearn jatuh cinta bukan cuma sama pemandangannya, tapi sama cara orang Jepang masih menghormati hal-hal yang nggak kelihatan seperti roh, leluhur, dan cerita-cerita lama yang mulai ditinggalkan di era modernisasi. Dia ini sempat kerja sebagai guru bahasa Inggris di Matsue, kota kecil di prefektur Shimane. Di sana dia ketemu Setsu Koizumi, anak dari keluarga samurai yang hidupnya udah susah karena zamannya berubah. Mereka menikah tahun 1891 dan tahun 1896 Hearn resmi jadi warga negara Jepang dan dia ganti nama jadi Koizumi Yakumo, ikut nama keluarga istrinya. Nah, Hearn ini sebenarnya nggak pernah bener-bener lancar bahasa Jepang. Dia dan Setsu berkomunikasi pakai semacam bahasa campuran yang orang-orang sekitar mereka ini sampai kasih nama sendiri, yaitu Hearn San Kotoba, bahasanya Pak Hearn. Dan lewat bahasa patah-patah itu, Setsu nyeritain ke Hearn ratusan cerita rakyat, hantu, sama dongeng yang dia hafal dari kecil. Dari nabobo, tradisi keluarga, sampai gosip kampung. Yuki Onna sendiri ini secara harfiah artinya wanita salju. Dia ini yokai, sebutan Jepang buat makhluk gaib atau roh alam yang identik dengan badai salju di pegunungan. Ciri-cirinya perempuannya itu tinggi,
Kulitnya pucat, nyaris tembus, rambutnya hitam panjang, kadang berpakaian putih, kadang malah nyaris nggak berbusana. Saking nyatunya sama salju di sekitarnya. Catatan tertulis paling tua soal dia ada di Sogu Shokoku Monogatari, yaitu kumpulan catatan perjalanan yang dikaitin dengan penyair Renga bernama Sogi. Dari akhir periode Muromachi, sekitar abad ke-15, di situ diceritain dia lihat sosok wanita salju setinggi hampir 3 meter di provinsi Echigo, sekarang jadi provinsi Niigata. Yuki Onna itu bukan cerita tunggal, guys. Dia ini sosok yang triknya itu beda-beda di setiap daerah di Jepang. Kadang pembunuh murni, kadang lebih ke roh yang tersesat, kadang malah figur ibu yang minta tolong. Nah, dari semua variasi itu, yang bakal gua ceritain hari ini yaitu versi yang ditulis Lafcadio Hearn. Ceritanya ini berlatar di provinsi Musashi, area yang sekarang mencakup sebagian besar Tokyo. Nah, di sana ada dua penebang kayu, yaitu Mosaku yang udah tua dan Minokichi muridnya. Usianya itu masih 18 tahun. Setiap hari mereka ini jalan kaki sekitar 8 km ke hutan buat nyari kayu. Mereka ini ngelewatin sebuah sungai lebar yang harus diseberangi naik perahu. Karena jembatan di situ selalu hanyut kena banjir. Makanya dia tuh ya udahlah pakai perahu aja daripada gua harus buat jembatan kan. Suatu sore yang dengan cuaca yang sangat dingin, dalam perjalanan pulang, badai salju besar tiba-tiba menerjang mereka. Mereka ini lari ke titik penyeberangan. Tapi tukang perahunya itu udah pulang duluan, ninggalin perahunya di seberang sungai. Mereka nggak ada pilihan lain pokoknya. Akhirnya mereka ini neduhlah di gubuk kecil milik tukang perahu itu. Gubuknya itu tuh kecil banget, cuma cukup buat 2 orang. Satu pintu tanpa jendela dan nggak ada tempat buat bikin api unggun di sana. Mosaku yang usianya ini lebih tua hampir langsung ketiduran begitu berbaring. Ya mungkin kelelahan lah, dia itu kan udah tua kan. Tapi Minokichi itu kebangun, dia dengerin angin yang menderu ngeri dan salju yang terus-terusan nampar pintu gubuk kayak kebuk-kebuk gitu ya, namanya salju kan ya. Terus sungai di luar itu juga bergemuruh, gubuknya sendiri berderit kayak kapal di tengah laut. Tapi akhirnya di tengah dingin yang makin nusuk, akhirnya dia pun ikutlah ketiduran. Dan tiba-tiba dia ini kebangun lagi, bukan karena suara gemuruh, tapi karena hembusan salju yang nampar wajah dia. Nah, pas dia bangun, pintu gubuk itu udah kebuka, dan di bawah cahaya pantulan salju yang temaram, dia lihat sesosok perempuan berdiri di dalam ruangan. Nah, perempuan ini tuh pokoknya tuh serba putih, guys. Dan perempuan itu lagi ngebungkuk di atasnya Mosaku, yang pria yang udah tua tadi itu. Perempuan itu lagi niupin napasnya ke wajah orang tua itu, dan napasnya itu kayak asap putih yang terang. Terus dia itu nolehlah ke Minokichi. Minokichi ini ketakutan dan coba buat teriak. Tapi suaranya tuh kayak dikunci, gak bisa keluar sepatah kata pun. Terus perempuan putih itu makinlah mendekat ke Minokichi. Mukanya itu nyaris nyentuh muka Minokichi. Hampir aja Minokichi ini kena kiss guys sama wanita putih itu. Dan jarak sedekat itu Minokichi itu baru sadar. Ternyata perempuan itu tuh cantiknya luar biasa. Tapi matanya itu tuh bikin ngeri. Terus untuk beberapa saat perempuan itu cuma menatap. Lalu dia tersenyum dan berbisik. Intinya begini, dia bilang niatnya itu sebenarnya mau memperlakukan Minokichi itu sama kayak orang tua itu. Tapi karena Minokichi masih muda, dia jadi kasihan dan dia nggak akan menyakitinya sekarang. Tapi kalau Minokichi sampai cerita ke siapapun, bahkan ke ibunya sendiri, soal apa yang dilihat di malam itu, dia akan tahu dan dia akan membunuhnya. Jadi kayak kalau Minokichi ini sampai cerita, dia ini bakal dibunuh, guys. Setelah berkata begitu, sosok itu berbalik dan menghilang lewat pintu. Dan Minokichi baru bisa gerak lagi setelah itu. Dia lompat berdiri, langsunglah keluar dia. Tapi perempuan itu tuh udah lenyap.
cuma ada salju yang masih deras menerpa. Terus dia tutup lagi pintunya, ganjel pakai kayu bakar biar nggak kebuka lagi. Dan dia mulai mikir, jangan-jangan dia ini cuma mimpi, jangan-jangan itu cuma pantulan cahaya salju yang dia salah lihat jadi sosok manusia. Terus dia panggillah Mosaku yang orang tua itu. Nggak ada jawaban guys. Terus dia rabain lah wajah orang tua itu di kegelapan. Dan kerasa keras wajahnya. Dingin kayak es. Dan Mosaku ternyata itu udah mati guys. Akhirnya badai itu reda pas subuh. Tukang perahu yang balik ke posnya nemuin Minokichi tergeletak nggak sadarkan diri di samping jasadnya Mosaku yang udah membeku. Terus Minokichi ditolonglah sama bapak tukang perahu itu. Minokichi sempat sakit lama gara-gara dinginnya malam itu, tapi akhirnya dia itu pulih. Dan Minokichi dia ini nggak pernah cerita soal perempuan putih itu ke siapapun. Begitu sembuh total, dia ini balik lagi lah kerja nebang kayu sendirian, pulang pergi tiap hari, dan hasil kayunya dijual bareng lah sama ibunya, karena si Minokichi itu cuma hidup sama ibunya berdua. Setahun berikutnya, di suatu senja musim dingin, dalam perjalanan pulang, dia ketemu seorang gadis di jalan. Perempuan itu tinggi, langsing, dan cantik. Suaranya tuh enak didengar gitu guys. Akhirnya mereka jalan bareng lah sambil ngobrol. Gadis itu bilang namanya itu Oyuki, yang artinya salju. Dan dia baru aja kehilangan kedua orang tuanya. Dia ini lagi OTW ke Edo buat cari kerja jadi pelayan di rumah kerabat jauhnya. Jadi akhirnya mereka tuh jalan bareng lah pulang berdua. Minokichi ini tuh langsung kepincut, ya wajar lah ya kan, tinggi, cantik, terus suaranya enak didengar, udah pasti Minokichi itu kepincut, gak mungkin. Makin lama dia lihat, makin cantik menurutnya perempuan ini. Terus si Minokichi itu langsung aja 7 poin, dia tuh nanya, Oyuki udah punya tunangan belum? Katanya si Oyuki belum. Terus Oyuki ini nanya balik lah ke si Minokichi. Dan Minokichi bilang dia cuma tinggal berdua sama ibunya yang janda. Belum kepikiran soal menikah karena masih muda. Gitu. Jadi kayak si Oyuki ini tuh nanya juga nih ke si Minokichi, lo punya pacar atau tunangan apa enggak? Gitu. Enggak, jadi kayak pas banget jadinya. Terus mereka tuh jalan bareng lah ke desa. Minokichi ajak Oyuki mampir istirahat dulu ke rumahnya. Ibunya ini langsung suka lah sama Oyuki. Ibunya tuh langsung bikinin makanan yang hangat dan ngebujuk dia buat nunda dulu perjalanan ke Edo. Ujung-ujungnya Oyuki nggak pernah jadi berangkat ke Edo. Dia ini menetap jadi mantu di rumah itu. Aku tuh dapat mantu nih ibunya Minokichi. Kayak tiba-tiba banget gitu, mantuan gitu. Oyuki ini tuh jadi menantu yang baik banget. Waktu ibunya Minokichi meninggal sekitar 5 tahun kemudian, kata-kata terakhirnya penuh kasih sayang buat Oyuki. Dan akhirnya Oyuki ini melahirkan 10 anak buat Minokichi. Cantik dan tampan semuanya ya kan, ibunya kan cantik gitu. Kulitnya tuh putih bersih semua. Ini banyak bener nih anaknya Minokichi nih. Orang-orang kampung nganggep Oyuki ini istimewa, kayak beda dari manusia kebanyakan. Soalnya perempuan desa biasanya cepet kelihatan tua karena kerja keras. Tapi Oyuki meski udah jadi ibu dari 10 anak, tetap kelihatan muda dan seger kayak hari pertama dia datang ke desa itu. Awet muda banget guys si Oyuki ini. Makannya kayaknya tuh real food kayaknya si Oyuki ini. Dan di suatu malam, setelah anak-anaknya ini pada tidur, Oyuki ini lagi duduk ngejahit di bawah cahaya lampu kertas. Minokichi merhatiin dia, cahaya lampu yang jatuh ke wajahnya, dan entah kenapa itu ngingetin dia sama sesuatu. Terus dia ini bilanglah ke istrinya, kira-kira begini, ngelihat dia ngejahit di depan cahaya di wajahnya, bikin dia ingat kejadian aneh waktu dia masih 18 tahun. Dia pernah lihat sosok secantik dan seputih dirinya sekarang. Malah katanya tuh mirip banget gitu. Oyuki tanpa mengangkat kepalanya dari jahitannya itu nanya cerita apa itu dan di mana dia ngelihatnya. Si Minokichi ini pakai cerita lagi. Padahal udah diwanti-wanti loh sama wanita salju itu, malah pakai cerita. Udah dibilang jangan cerita ke siapapun sekalipun ibunya, ini malah cerita ke istrinya.
Akhirnya Minokichi pun cerita, semuanya tuh dia ceritain. Soal malam mengerikan di gubuk tukang perahu itu, soal perempuan putih yang membungkuk di atas sambil tersenyum dan berbisik, soal kematian sunyi Mosaku malam itu. Jadi kayak semualah diceritain kejadian itu sama istrinya. Dia bilang, sadar atau mimpi. Itu pertama kali dia lihat sosok secantik istrinya sekarang. Begitu kalimat itu selesai, Oyuki itu lemparlah jahitannya. Terus dia tuh berdiri dan membungkuk tepat di depan wajah Minokichi sambil setengah menjerit. Itu dia, Yuki. Dan dia udah pernah bilang, kalau Minokichi cerita soal itu, dia akan membunuhnya. Ya lagian Minokichi ini ember banget gitu loh, pakai cerita. Kalau bukan karena anak-anaknya yang lagi tidur di situ, katanya dia ini bakal bunuh Minokichi saat itu juga. Tapi dia kasih peringatan terakhir. Minokichi harus jaga baik-baik anak-anak mereka, karena kalau sampai anak-anak itu punya alasan buat ngeluh soal ayah mereka, dia bakal balik lagi dan memperlakukan Minokichi sesuai yang dia layak dapatkan gitu. Kayak, wah diancem nih Minokichi sama istrinya padahal. Dan begitu dia menjerit, suaranya tuh berubah jadi tipis, kayak angin yang menangis. Lalu tubuhnya itu melebur jadi kabut putih terang, berputar naik ke balok atap dan menghilang lewat lubang asap di langit-langit. Dia nggak pernah kelihatan lagi setelah malam itu. Jadi duda deh Minokichi. Lagian comel mulutnya dia kan. Kalau lu tuh nggak comel, lu tuh nggak jadi duda Minokichi. Sekarang lu duda, nggak bisa apa-apa. Kapan lagi lo dapet wanita secantik wanita salju itu? Nah, itu tadi guys, cerita dari Yuki Onna, wanita salju yang cantik tapi itu menyeramkan. Dan akhirnya Minokichi itu kehilanganlah istrinya. Ya karena dia ember. Dan akhirnya Minokichi jadi duda 10 anak. Mantap sekali ngurus anak 10 tanpa istri. Wah, good job Minokichi. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Kalau lo suka sama ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.